ini mewakili koordinator program studi geologi yang kebetulan berhalangan hadir untuk menyampaikan sambutan, jadi disampaikan oleh saya. Pertama sekali, saya Pak Renara Davinchan dulu, sudah mau meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih Pak, sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbagi pada acara hari ini, seperti itu. Kemudian saya juga tidak lupa menyambut para hadirin, teman-teman mahasiswa, atau bahkan mungkin ada di luar mahasiswa yang ikut bergabung pada kegiatan hari ini gitu ya. Harapannya semua yang bergabung pada hari ini dapat menyaksikan pemaparan sesuai dengan judulnya tentang dan semoga setelah selesai acara ini para hadirin, para peserta dapat menyerap ilmu-ilmu, juga mungkin ada hal-hal baru yang bisa diambil dari kegiatan pada hari ini. Harapannya nanti ke depannya dapat menjadi manfaat. Barangkali ada yang mau tugas akhir bisa dapat gambaran juga dari sini gitu ya. Ataupun ada yang sedang berkuliah tentang geologi teknik bisa juga belajar hal baru di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaki atas sambutannya. Baiklah, kepada teman-teman peserta webinar pada siang hari ini, diharapkan untuk dapat mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi, bagi teman-teman yang bisa untuk on-cam, dapat on-cam terlebih dahulu agar dapat didokumentasikan oleh teman-teman panitia lainnya. Akan saya bantu mendukung bersama kali ini 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman peserta webinar yang telah bisa mengaktifkan kameranya pada siang hari. Baiklah teman-teman peserta, bagi yang belum mengaktifkan kamera dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu agar nantinya kita dapat lebih interaktif dengan pemateri kita pada siang hari ini. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan memperkenalkan moderator kita terlebih dahulu, yaitu Aulia Ramadhani Situmorang, yang merupakan mahasiswi program studi Teknik Geologi Angkatan 2021. Kepada Aulia, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin kepada rekan-rekan sekalian. Saya Aulia Ramadhani Situmorang dari Teknik Geologi Angkatan 2021, selaku moderator dari acara Stadium General Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. Senang rasanya bisa berinteraksi dengan rekan-rekan sekalian. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah peran geologis dalam geoteknik tambang terbuka. Seperti yang kita tahu bahwa geologi teknik tidak luput dari peran seorang geologis. Untuk mengetahui lebih lagi terkait peran geologis dalam geoteknik tambang terbuka, kami mengundang pemateri yang cukup handal di bidangnya, yaitu Bapak Renara Davinchan ST. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang beliau. Bapak Renara Davinchan ST menempuh pendidikan S1 Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta. Beliau menggeluti bidang eksplorasi dan geoteknik. Beliau sekarang merupakan seorang SPV Monitoring Geoteknik TAL MTB. Beliau juga pernah bekerja sebagai engineer geoteknik Pratama pada tahun 2020 hingga 2022. Bapak Renara Davinchan ST aktif mengikuti training dan seminar. Seperti pada tahun 2020, salah satunya beliau aktif mengikuti training geostudio di PT MDP. Lalu pada tahun 2021, beliau mengikuti sertifikasi POP di PT Solusi Inspirasi Mandiri. Kemudian pada tahun 2022, beliau mengikuti seminar terkait BIMTEK Rekayasa Hidrologi dan Hidrogeologi Penanganan Air pada Tambang Terbuka pada PP ESDM Geominerba. Dan baru-baru ini beliau mengikuti workshop geoteknik dalam upaya pelaksanaan
kegiatan penambangan yang baik di UPN Veteran Jogja. Seperti yang kita lihat pada CV beliau memiliki banyak pengalaman, training, serta seminar pada bidang geologi teknik dan pertambangan yang sangat berkaitan dengan tema studium general kita kali ini. Maka dari itu kita sambut pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Renarada Vincent ST. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Maaf Bapak, suaranya belum masuk di sini Pak. Nah, masuk. Tes. Ya Pak, masuk. Oke. Bagaimana Pak kabarnya? Halo Mbak Aulia, sehat selalu Mbak. Syukur kalau Bapak dalam keadaan baik dan sehat. Mungkin langsung saja ya Pak, mungkin rekan-rekan di sini sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang sangat menarik nih terkait peran geologis dalam geologi teknik tambang terbuka. Kepada Bapak Reynara Da Vincent ST, waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Saya izin share screen dulu ya. Iya Bapak, dipersilahkan. Slideshow. Sudah terlihat? Sudah Pak. Koneksi. Mohon ditunggu ya, Mbak Aulia ini agak kaku masih pakai Google Meet nih. Sorry. Baik Pak, kita tunggu Pak. Gitu kan.
Baik, sudah bisa dilihat rekan-rekan untuk paparannya? Sudah, Pak. Oke, sebelum saya mulai, selamat siang untuk Pak Kaprodi Teknik Geologi ITERA atau yang mewakili, dan selamat siang juga yang saya hormati Pak Zaki Hilman selaku dosen Teknik Geologi ITERA dan juga sekaligus sebagai koordinator atas terselenggaranya acara Studium General pada siang hari ini. Yang saya hormati pula perwakilan dari PT Bukit Asam Tbk. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan juga rekan-rekan dari ITERA yang telah memperkenankan dan mengundang saya dalam acara Studium General ini untuk membawakan materi mengenai peran geologis dalam geoteknik tambang terbuka. Oke, jadi dalam hal geoteknik tambang terbuka itu tentu tidak lepas dari yang namanya peraturan atau regulasi. Yang jelas payung utamanya adalah didasarkan pada Undang-Undang Dasar kita UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. Kemudian diturunkan menjadi UU Minerba nomor 3 tahun 2020 dan juga diawasi melalui Binwas Minerba PP nomor 55 tahun 2010. Kemudian diturunkan lagi menjadi Permen ESDM dari Kementerian ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan pengawasan pertambangan minerba, dan juga yang menjadi acuan dalam kegiatan penambangan yang baik yaitu Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam Kepmen ESDM 1827 disebutkan bahwa geoteknik tambang adalah pengelolaan teknis pertambangan yang meliputi penyelidikan, pengujian contoh, dan pengelolaan data geoteknik serta penerapan rekomendasi geometri dan dimensi bukaan tambang, serta pemantauan kestabilan bukaan tambang. Kemudian peran geoteknik tambang. Nah, ini sebelumnya rekan-rekan mungkin akan saya bahas dulu tentang geoteknik tambangnya dulu. Nah, kemudian nanti perlahan akan kita bahas juga perlahan di mana sih peran geologi dan apa keuntungannya sebagai geologis yang berkecimpung juga nanti dalam hal geoteknik tambang. Jadi dalam melaksanakan praktik good mining practice atau teknik pertambangan yang baik itu harus ada kesinambungan antara tim geologi, tim mine planning atau perencana tambang, tim survei atau pemetaan, tim geoteknik, dan juga dari hidrologi. Terkhusus untuk yang bagian geotechnical ini melakukan antara lain pemetaan klasifikasi massa batuan, kemudian melakukan monitoring geoteknik terkait dengan respon batuan terhadap kegiatan penambangan, dan juga melakukan verifikasi atas desain yang telah disampaikan dari perencana tambang untuk ekskavasi maupun untuk penimbunannya nanti terkait dengan dimensi slope-nya, kemudian sudut kemiringannya, dan juga tim geoteknik ini berperan dalam memanajemen resiko-resiko geoteknik yang mungkin terjadi. Ini beberapa contoh dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam geoteknik tambang. Yang di sebelah kanan ini, sebentar saya coba pakai pointer. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan pengujian daya dukung tanah
ini adalah yang di bagian bawah ini foto terkait dengan kegiatan inspeksi, dan juga sebelah bawah di pojokan ini terkait dengan monitoring geoteknik. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan geoteknik tambang yang bermula dari kegiatan pertambangan, tentunya kemudian dari tim geoteknik ini akan melakukan kontrol di mana apabila terjadi ketidakstabilan atau permasalahan geoteknik, ini akan menyangkut ke permasalahan safety, lingkungan, waktu dan biaya, permasalahan cadangan, dan juga sumber daya. Di mana terkait dengan permasalahan safety, tentunya jika terjadi ketidakstabilan pada suatu lereng, tentu akan menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak aman. Karena misalnya sebagai contoh, apabila di area yang mengalami tidak kestabilan tersebut sedang terjadi kegiatan penambangan, maka itu akan sangat beresiko untuk keselamatan para pekerjanya. Nah, kemudian sebagai contoh untuk yang lingkungan ini, apabila misalnya terjadi di area yang dekat dengan sungai dan kemudian terjadi ketidakstabilan lereng di area itu, maka akan berdampak kepada permasalahan lingkungan. Nah, sebenarnya dari dua contoh tadi itu akan menimbulkan, secara otomatis akan menimbulkan permasalahan waktu dan biaya, di mana untuk melakukan penanganan atau perbaikan terhadap permasalahan ketidakstabilan tersebut akan memakan waktu tambahan dan juga biaya tambahan agar tercapai kembali geometri dan kestabilan lereng yang kita inginkan. Nah, kemudian apabila kondisinya sudah baik, maka akan dicapai hasil penambangan dan juga hasil produksi yang optimum. Nah, tercapailah good mining practice tersebut secara dari segi safety-nya, kemudian dari pengelolaan sumber daya cadangannya, dan juga dari efektivitas untuk waktu dan efisiensi biayanya. Nah, kemudian berikut saya sampaikan mengenai struktur organisasi yang ada di Bukit Asam terkait halnya dengan posisi geoteknik. Posisi geoteknik itu dibawahi oleh Direktur Operasi dan Produksi, kemudian akan berkoordinasi dengan SVP Perencanaan. Di bawahnya lagi ada VP Perencana Tambang dan VP Eksplorasi atau Vice President Perencana Tambang dan Vice President Eksplorasi. Kemudian para VP ini akan membawahi Asisten Vice President. Di Perencana Tambang itu ada perencana jangka panjang yang akan bertanggung jawab dalam hal desain tambang dan timbunan untuk jangka waktu 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Kemudian perencana operasi itu bertanggung jawab terhadap rencana tambang yang jangka waktunya lebih pendek lagi, itu di breakdown lagi menjadi 1 tahun dan jangka waktu yang lebih pendek lagi. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan itu ada AVP Perencanaan Lingkungan. Kemudian di bawah Vice President Eksplorasi itu terdapat AVP Geologi dan Pemboran, dan disinilah posisi AVP Geoteknik. Kemudian ada AVP Pemetaan. Nah, kedua cabang ini akan saling berkaitan dan saling berkoordinasi untuk mencapai desain yang paling optimum dan sangat mungkin atau bisa dibilang operationable lah. Nah, ini di bawah AVP Geoteknik terdapat Asisten Manajer Geoteknik, kemudian Asisten Manajer Laboratorium Mekanika Tanah, Asisten Manajer Geologi, dan juga Asisten Manajer Pemboran. Kemudian kita akan bahas mengenai workflow geoteknik dalam tambang terbuka. Ada 3 hal utama yang menjadi tanggung jawab
tim geoteknik, yaitu pengujian daya dukung tanah terkait dengan trafficability dan digability, kemudian pengambilan sampel geoteknik, dan juga monitoring geoteknik. Kemudian dalam pengambilan sampel ini akan dilakukan analisa sifat fisik dan mekanik batuannya dan dari hasil sampling tadi, kemudian akan dilakukan pengolahan data sifat fisik dan mekanik secara statistik. Jadi sejumlah data yang dilaporkan dari laboratorium itu tentunya akan kita olah secara statistik, tidak semata-mata langsung kita pukul rata semuanya datanya. Jadi harus kita olah lagi supaya dapat nilai yang paling mewakilkan. Kemudian dari hasil tersebut akan dilakukan evaluasi kestabilan lereng. Nah, evaluasi kestabilan lerengnya ini tidak semata-mata berdasarkan hasil dari pengambilan sampel geotekniknya ini, melainkan akan didukung juga dengan hasil dari monitoring geoteknik yang berkaitan dengan muka air tanah dan juga instrumen pemantauan pergerakan lereng lainnya seperti survey stick, inclinometer, dan monitoring radar. Pada pemantauan muka air tanah yang dilakukan itu menggunakan sumber pantau atau piezometer dan inclinometer. Dari air tanah ini akan menghasilkan pula analisis seepage atau rembesan. Nah, kemudian hal tersebut juga bisa mendukung evaluasi kestabilan lereng. Dari mana kita mengevaluasi itu disampaikan dari desain yang telah disampaikan oleh perencanaan jangka panjang, perencanaan operasi, dan juga dari pelaksana tambang atau kontraktor. Nah, jadi yang dievaluasi oleh tim geoteknik ini mulai dari desain jangka panjang, desain tahunan, bahkan juga sampai ke desain yang berkaitan dengan optimasi. Sehingga kita bertanggung jawab juga untuk memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi geoteknik yang mana harus juga mempertimbangkan efisiensi biaya dan tetap aman untuk dieksekusi seperti itu. Nah, ini lebih detail lagi mengenai kegiatan geoteknik terkhususnya di PT Bukit Asam yang berkaitan dengan slope stability. Itu kita melakukan analisis slope stability dan juga pemantauan pergerakan menggunakan survey stick, inclinometer, dan slope stability radar atau menggunakan pemantauan radar. Yang kedua, trafficability atau yang berkaitan dengan pengujian daya dukung tanah. Salah satunya Dutch Compenetrometer atau sondir, dynamic penetration test, standard penetration test, dynamic compenetration, dan California bearing ratio. Kemudian ada juga digability yang berkaitan dengan point load strength index. Terkait dengan kestabilan lereng, geoteknik itu melakukan akuisisi data yang meliputi pemetaan massa batuan, kemudian juga ada pengambilan data dari pengeboran. Jadi sampel core itu yang akan diuji ke laboratorium, dan juga soil investigasi. Selain itu, dari hasil utama yang dari sifat fisik dan mekanik batuan itu, kita lakukan pemodelan dan analisis ya, menggunakan software 2 dimensi ataupun juga 3 dimensi. Evaluasi geoteknik terhadap desain tambang, analisis kestabilan lereng, dan dari hal tersebut kita dapat mengeluarkan rekomendasi geometri tambang yang safety untuk dilaksanakan. Nah, terkait dengan operasional penambangan, nah disinilah rekomendasi kita akan diimplementasi. Kemudian dalam pelaksanaannya kita juga tetap harus melakukan inspeksi geoteknik. Selain inspeksi, kita juga melakukan monitoring menggunakan radar,
di mana dari hasil keseluruhan ini, dari akuisisi data, pemodelan dan analisis, kemudian dari eksekusinya, itu akan dilakukan juga asesmen resikonya, sehingga kita akan tetap melakukan pengawasan yang akan meminimalisir resiko-resiko ketidakstabilan lereng. Nah, ini contoh dokumentasi berkaitan dengan akuisisi data. Dimulai dari pengeboran geoteknik, kemudian kita akan melakukan pengambilan sampelnya, sampel core, dan ini salah satu contoh pengambilan sampel disturbnya di area timbunan. Jadi tidak hanya di area penggalian saja yang dilakukan pengambilan data, tapi juga di area penimbunan untuk menambahkan data yang akan menunjang hasil evaluasi geoteknik untuk area timbunan. Nah, ini salah satu contoh pengujian trafficability-nya. Ini berupa DPT di area rencana jalan, sehingga kita dapat mengetahui apakah jalan tersebut mampu menahan beban kendaraan yang akan melalui jalan tersebut. Nah, untuk dasar-dasar pengambilan datanya, salah satunya ini orientasi pengeboran itu akan mengacu pada desain final dari penambangan. Jadi, kalau kita lihat ke struktur organisasi yang di belakang tadi, kita akan berkaitan dengan mine plan atau perencana tambang, sehingga dalam penentuan titik bor dan pengambilan sampel itu sesuai atau sejalan dengan rencana tambang ke depannya. Kemudian dilakukan juga identifikasi bidang discontinue, di mana ini hal yang penting untuk sebagai data evaluasi geoteknik nanti. Core sampling ini sudah kita bahas tadi untuk keperluan uji laboratorium untuk mendapatkan sifat fisik dan mekanik. Sampling permukaan itu untuk mengetahui tingkat kepadatan timbunan bisa juga didapatkan berupa sifat fisik dan mekaniknya. Dan yang terakhir ini investigasi geoteknik atau soil investigation. Nah, ini langkah selanjutnya dari akuisisi data tadi, yaitu pengujian sifat fisik dan mekanik batuan di laboratorium. Inilah alat-alat yang biasanya digunakan. Ini berawal dari pengeboran geoteknik, kita ambil sampelnya, kemudian diuji menggunakan digital tree test untuk mengetahui nilai kohesinya. Kemudian alat monitoring untuk membaca uji DX dan TX. Ada juga motorized direct shear, alat uji kuat geser langsung, tanah kohesif. Ini contoh hasil uji laboratoriumnya. Kita akan dapatkan sifat-sifat fisik dan mekanik batuannya. Contohnya water content, specific gravity, densitas batuannya, void ratio, porositas, permeability, dan juga ada Atterberg limit serta grain size. Untuk sifat mekaniknya yang kita butuhkan di sini tuh ada nilai kohesi dan nilai sudut gesek dalam. Pengujiannya bisa melalui 3 cara, menggunakan direct shear, triaxial, dan proxy box, serta juga menggunakan UCS untuk kita mengetahui nilai-nilai modulus Young dan Poisson rasionya. Nah, ini sekilas kita udah mulai masuk nih ke peran geologi dalam geoteknik tambang. Jadi dalam hal geoteknik dan pertambangan, kita tidak lepas dari yang namanya batuan. Di batuan itulah yang akan kita olah dan yang akan kita teliti lebih lanjut. Artinya kita harus betul-betul kenal dengan batuan di mana tambang ini berada. Nah, jadi ini adalah contoh log bor. Sebagai geologis, kita harus bisa mengidentifikasi setiap layer batuan yang
kita jumpai atau yang ada di lokasi kita. Nah, fungsinya untuk apa? Salah satu fungsinya dari ini adalah dalam hal ini kita akan coba mengidentifikasi di mana lapisan batu pasirnya. Gunanya untuk apa? Mungkin teman-teman juga sudah paham bahwa lapisan batu pasir itu memiliki porositas yang lebih tinggi dibandingkan batuan yang berbutir lebih halus, misalnya lanau atau batu lempung. Nah, ini kita akan mencoba mengidentifikasi batu pasirnya untuk dasar dalam menentukan potensi akuifer. Kemudian setelah kita tahu potensi akuifernya, kita akan coba monitoring muka air tanahnya, di mana salah satu lereng itu adalah air tanah, sehingga diperlukan selain monitoring muka air tanahnya, kita akan coba juga bagaimana cara merekayasa agar air tanah ini bisa meminimalisir potensi ketidakstabilan lereng. Nah, ini contohnya peta rencana penggalian dan rencana penimbunan. Nah, peta inilah atau desain inilah yang akan menjadi dasar kajian geoteknik, di mana dari desain ini kita akan mengevaluasi secara geometrinya apakah dapat dilakukan dengan aman atau tidak. Nah, apabila dari desain ini ternyata terdapat geometri yang masih menyebabkan potensi longsor, maka kita akan memberikan rekomendasi geometri yang aman untuk dilakukan penggalian ataupun dilakukan penimbunan. Ini berkaitan dengan anatomi longsoran, itu bisa kita lihat di bagian paling atas atau nomor 1 ini adalah mahkota longsor. Yang nomor 2 ini adalah bidang longsornya. Yang nomor 3 ini adalah blok longsorannya atau yang mengalami gaya rilisnya ya. Nah, kemudian yang nomor 4 ini ada bidang longsoran minor. Yang nomor 5 ini adalah tubuh utama batuan yang longsornya. Kalau kita lihat di nomor 5 ini dia sudah tidak ada lagi bidang longsor yang minor lagi, jadi yang paling bawah dia. Kemudian yang nomor 6 ini adalah tension crack-nya. Jadi karena ini sifatnya rilis, maka akan ada rekan-rekan di bagian bawahnya. Nah, kemudian berkaitan dengan geometri lereng galian, ini kita harus mulai familiar ini dengan istilah-istilah geometri lereng di tambang. Jadi yang paling atas itu kita bisa sebut crash atau pit crash yang paling atas. Nah, kemudian ada satu bench, ini namanya bench ya, ini satu crash, satu toe. Kemudian ada rem kecil ini. Nah, ini disebut sebagai satu bench. Nah, kalau dari crash sampai ke toe yang paling bawah, ini disebut sebagai overall slope. Nah, jadi kalau dari crash sampai ke rem pertama ini misalnya bisa disebut sebagai intermediate slope. Nah, jadi dalam satu lereng itu tidak harus ada satu rem saja, tapi bisa ada 2 atau bahkan 3 rem tergantung dengan nanti tinggi keseluruhan pitnya. Nah, kemudian untuk geometri lereng pit atau galian ini terbagi menjadi 3 ya, yaitu ada lereng low wall, side wall, dan high wall. Di mana lereng low wall ini merupakan lereng yang searah dengan bidang perlapisannya.
bidang pelapisan batuannya, itu disebut low wall. Dan yang berlawanan arah lerengnya, berlawanan slope-nya dengan arah deep lapisannya itu disebut high wall. Nah, kalau yang on strike ini searah dengan strike-nya ini disebut side wall, dan yang paling bawah disebut bottom pit. Nah, kalau dari sini misalnya kita lihat geometrinya lagi, nah berarti yang paling atas dari pit ini adalah crest, yang paling bawah ini toe. Nah, dalam single slope-nya ini nanti ada paling bawah tetap namanya toe, yang di atas lerengnya ini namanya crest gitu. Nah, kemudian karena ini terkait dengan geoteknik, tidak lepas dari potensi longsoran. Nah, jadi kalau di low wall itu akan ada sedikit perbedaan terkait dengan potensi longsornya. Yang di low wall itu ada longsoran planar yang dia mengikuti atau searah dengan bidang discontinue. Jadi bisa dia mengikuti bidang di perlapisannya, atau misalkan bidang sesar atau bidang kekarnya itu bisa kita sebut sebagai longsoran planar. Kemudian ada juga wedge failure, di mana ini ada perpotongan antara dua bidang discontinue. Itu akan menghasilkan wedge failure. Dan juga buckling atau toppling itu ketika lapisan-lapisan lereng atau juga bidang discontinue itu dia tegak hampir 90 derajat. Nah, itu akan ada potensi buckling atau toppling. Yang di high wall itu potensi longsorannya circular, wedge failure, dan juga bisa kombinasi keduanya. Nah, kalau yang di high wall ini mungkin hampir tidak ada ya potensi sirkularnya, karena kalau kita harus tahu juga bahwa tiap jenis longsor ini memiliki kriterianya masing-masing. Misalnya kalau yang planar tadi dia yang mengikuti bidang discontinue-nya, sedangkan yang sirkular ini pada umumnya terjadi pada material yang homogen. Jadi selain di galian, dia bisa terjadi juga di timbunan. Nah, sedangkan kalau di timbunan itu justru sulit terjadi atau hampir tidak mungkin ada longsoran yang disebabkan bidang discontinue. Jadi tidak ada longsoran planar ataupun wedge di area timbunan. Nah, dalam melakukan analisa geoteknik, kita dibantu dengan beberapa tools atau software, yaitu salah satunya Mainscape yang ini, dan juga GeoStudio. Fitur-fitur yang kita gunakan dalam GeoStudio yaitu Slope W, Sigma W, dan juga Ship W. Slope W ini kita gunakan untuk evaluasi kestabilan lereng. Sigma W ini digunakan untuk evaluasi load atau pembebanan yang berkaitan dengan stress redistribution juga. Kemudian untuk Ship W ini digunakan untuk melakukan evaluasi yang berkaitan dengan air, misalnya rembesan. Dan juga misalnya kalau kita mau merekayasa lereng menggunakan drain hole, itu juga bisa kita gunakan fitur Ship W dalam GeoStudio. Kemudian untuk permodelan 3 dimensi dan kestabilan lerengnya kita gunakan Rock Science Slide 3. Dalam hal monitoring radar itu ada SSR Viewer dan Guardian. Dalam melakukan pengelolaan dan penyimpanan data, kita lakukan dengan GeoBank, dan juga ada untuk monitoring pergerakan di bawah permukaan itu menggunakan inclinolysis yang untuk mengolah data dari hasil pengukuran inclinometer. Nah, yang ini adalah contoh hasil evaluasi geoteknik menggunakan software GeoStudio, tepatnya menggunakan fitur yang Slope W, yang di bawahnya ini menggunakan Ship W, yang garis-garis ini tidak beraturan ini menggunakan inclinolysis,
yang di pojok bawah ini adalah salah satu interface pemantauan menggunakan radar SSR monitoring. Nah, yang ini sedang melakukan evaluasi kestabilan lereng menggunakan slide tree. Ini contoh analisis hidrogeologinya. Nah, misalnya dalam suatu kondisi tambang di mana di bagian atas lereng yang akan dilakukan penggalian itu terdapat genangan air, itu kita akan melakukan evaluasi lereng berkaitan dengan potensi rembesannya. Jadi akan kita peroleh di mana posisi rembesan dengan debit tertentu yang akan terjadi rembesan. Nah, hal ini tentu akan mempengaruhi elevasi muka air tanahnya terhadap kestabilan lerengnya. Jadi ketika di atas lereng tambang itu ada genangan air, misalnya aliran sungai gitu, sebaiknya kita melakukan evaluasi seepage analysis. Kemudian yang berkaitan dengan resiko-resiko kestabilan, kita juga melakukan pemetaan terhadap area-area yang memiliki potensi longsor, dan kita buat menjadi 3 kelas, yaitu pertama zona kritis atau zona merah ini, yang kedua zona riskan, dan juga zona aman. Nah, di mana ketiga zona ini didasarkan pada hasil evaluasi geoteknik yang menghasilkan nilai faktor keamanan, dan juga didasarkan pada hasil pemantauan lereng. Jadi di mana SSR atau Source Stability Radar yang digunakan di galian ini akan memantau area-area mana saja yang memiliki tren pergerakan yang cukup signifikan. Nah, dari situlah salah satu dasar kami untuk melakukan zonasi untuk peta rawan longsor. Ya, peta rawan longsor ini. Ini tidak hanya untuk area galian, tapi juga ada kita lakukan juga di area timbunan. Nah, kemudian dalam analisis geoteknik kita akan memberikan nilai faktor keamanan. Nilai faktor keamanan ini diperoleh dari variabel utama dalam analisis kestabilan lereng, yaitu dari nilai density, kohesi, sudut gesek dalam, dan juga groundwater level dari pemantauan pisometer tadi, dan faktor getaran yang berpengaruh di lokasi tambang tersebut. Sehingga diperolehlah hasil nilai faktor keamanan ini. Untuk nilai faktor keamanan itu sendiri, kami mulai merujuk kepada Capman ESDM nomor 1827, di mana terdapat faktor keamanan statis, faktor keamanan dinamis, dan berkaitan dengan probabilitas longsorannya. Dalam hal ini, kita harus menentukan juga tingkat keparahan longsornya. Misalnya untuk jenis lereng tunggal, dengan tingkat keparahan longsor rendah sampai dengan tinggi, itu nilai faktor keamanannya di minimal 1.1, dan untuk probability of failure-nya ada di rentang 25% sampai 50%. Sedangkan untuk di interrem itu dibagi menjadi 3 tingkat keparahan longsornya. Untuk interrem dan lereng keseluruhan itu dibagi menjadi 3, ada tingkat keparahan longsor yang rendah, menengah, dan tinggi, dengan faktor keamanan statisnya sebagai berikut, dan juga faktor keamanan dinamisnya sebagai berikut, probabilitasnya sebagai berikut. Ini bisa diakses atau dibaca di Capman ESDM nomor 1827, dan yang menarik adalah kriteria keparahan longsornya. Jadi dalam menentukan nilai faktor keamanan, kita harus bisa menentukan
apakah di area tersebut itu memiliki tingkat keparahan longsor yang tinggi, menengah, atau rendah. Kalau yang tinggi itu salah satu kriterianya adalah apabila lereng itu longsor, maka akan menyebabkan kematian manusia, cedera berat manusia lebih dari 3 orang, kerusakan sarana prasarana pertambangan lebih dari 50%, terhentinya produksi lebih dari 24 jam, cadangan hilang dan tidak bisa diambil, kerusakan lingkungan yang berdampak sampai ke luar wilayah izin usaha pertambangan. Kemudian yang menengah itu menyebabkan cedera berat manusia, kerusakan sarana prasarana pertambangan lebih dari 25%, terhentinya produksi lebih dari 12 jam sampai kurang dari 24 jam, cadangan tertimbun namun masih bisa diambil, kerusakan lingkungan di dalam wilayah IUP. Sedangkan untuk kriteria yang rendah itu ada cedera ringan manusia, kerusakan sarana prasarana pertambangan kurang dari 25%, dan terhentinya produksi kurang dari 12 jam. Nah, jadi setelah kita bisa membuat klasifikasi berdasarkan kriteria tingkat keparahan longsor ini, baru kita bisa menentukan mana faktor keamanan dan probabilitas minimal yang bisa dikategorikan aman. Jadi misalnya dalam suatu area lereng itu memiliki kriteria keparahan longsor yang tinggi, maka akan kita gunakan sebagai contoh lereng keseluruhannya. Keparahan longsor tergolong tinggi, maka faktor keamanan statisnya yang minimum itu berada di rentang 1,3 sampai 1,5. Dan faktor keamanan dinamisnya yaitu 1,1 dengan probabilitas longsornya maksimal 5%. Jadi semakin tinggi tingkat keparahan longsornya, maka akan semakin tinggi pula nilai faktor keamanan minimalnya, baik itu yang statis maupun yang dinamis. Nah, apa bedanya faktor keamanan statis dan dinamis ini? Kalau yang statis ini, dia tidak terikat dengan waktu. Sedangkan faktor keamanan dinamis ini berkaitan dengan faktor keamanan yang terjadi atau faktor keamanan pada saat waktu tertentu. Misalnya ketika kita memperhitungkan faktor kegempaan di area tambang. Nah, jadi ketika terjadi gempa, berapa faktor keamanan lereng minimal yang dipersyaratkan di area tambang tersebut. Kira-kira itu perbedaannya antara FK statis dan FK dinamis. Kemudian ini adalah salah satu contoh longsoran di area low wall. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah bidang longsornya atau failure scarp-nya. Nah, yang ini tadi kalau kita masih ingat anatominya ada bagian longsornya. Ini ada bidang longsor yang pertama, kemudian ada yang kedua. Nah, ini awalnya adalah jalan yang nyambung ini tadinya, kemudian terjadi longsor hingga sejauh ini. Nah, faktor-faktor penyebab longsor yang umum dijumpai di dalam tambang terbuka itu yaitu air yang tidak terkendali, terutama ketika intensitas hujan cukup tinggi sehingga air limpasan permukaan itu intensif masuk ke dalam area tambang. Nah, maka pengelolaan air permukaan tidak hanya bawah permukaan ya, tapi pengelolaan air permukaan itu juga menjadi hal yang penting dalam pengelolaan geoteknik tambang. Kemudian pola dan realisasi penggalian yang bisa jadi tidak mengikuti geometri yang disarankan geoteknik. Kemudian adanya struktur geologi yang tidak terpetakan. Kemudian terdapat
lapisan lemah yang tidak terdeteksi. Selain itu juga adanya pembebanan. Nah, ketika terjadi failure ini, maka akan menyebabkan losses, cost, time, and scheduling. Jadi secara biaya akan bertambah, waktu juga bertambah, kemudian secara scheduling tambangnya juga akan terganggu. Nah, terlebih apabila jalan seperti ini terputus, maka harus dilakukan penanganan selain melakukan loading material longsor ini juga kita harus memikirkan pengalihan jalan ini agar tetap dapat dilalui oleh unit-unit pertambangan. Kemudian ini ada contoh lagi, longsoran busur. Dalam hal ini disebabkan oleh karakteristik material yang jelek, kemudian diperparah dengan erosi oleh air permukaan, dan juga pengelolaan air yang tidak terkendali. Penanganannya yaitu loading material longsor, pembentukan ulang geometri, dan juga pembuatan buttress atau counterweight pada kaki lereng, serta pengaturan pola aliran air. Nah, bisa kita lihat kan ini dari penanganannya, apabila terjadi ketidakstabilan lereng atau failure, banyak yang akan bertambah antara biaya maupun waktu yang akan dalam kegiatan pertambangannya. Nah, kemudian dalam operasional penambangan ini terdapat operasional pengupasan batuan penutup dan penggalian batu baranya, kemudian operasional penimbunan, dan juga inspeksi. Ini semuanya berkaitan dengan tim geoteknik. Nah, ini salah satu contohnya sedang dilakukan tinjauan bersama antar berbagai departemen yang saling berkaitan. Ada geoteknik, ada perencana tambang, ada pengawas tambang, dan juga ada pelaksana tambangnya juga. Nah, ini salah satu kegiatan geoteknik yang selain evaluasi juga melakukan monitoring geoteknik. Ini sebagai contoh, terdapat monitoring radar dan juga titik pemantauan muka air tanah, pizometer dan inclinometer. Kalau yang inclinometer ini berkaitan dengan pemantauan pergerakan di bawah permukaan lereng. Nah, kemudian yang radar ini cukup bermanfaat adanya monitoring radar ini. Ini area monitoring room-nya. Radar ini bisa mampu mendeteksi pergerakan kecil yang tidak dideteksi oleh alat monitoring lainnya. Selain itu juga dia sifatnya real time. Jadi radar ini akan memantulkan gelombang ke lereng yang ada atau yang masuk dalam radius pantaunya, di mana ketika ada deformasi di lereng tersebut atau pergerakan di lereng tersebut, maka gelombang yang dipantulkan akan berbeda dengan gelombang yang dipancarkan. Jadi pas gelombangnya nyampe di lereng, terus mantul balik ke radarnya, ada perbedaan di situ. Nah, itulah yang dibaca sebagai deformasi oleh radar. Ini akan memudahkan tim geoteknik dalam melakukan pemantauan di mana ada potensi ketidakstabilan lereng, sehingga kita bisa dengan lebih cepat dan lebih efektif untuk melakukan pengambilan keputusan, di mana kita bisa mengevakuasi alat-alat tambang yang sedang beraktivitas di area yang berpotensi longsor. Kemudian ini contoh monitoring muka air tanah menggunakan pizometer dan juga inclinometer. Secara rutin dilakukan pengambilan data di titik-titik sumur pantau yang tersebar di area tambang. Nah, untuk monitoring real time ini sudah terkoneksi dengan aplikasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait tadi, salah satunya pengawas tambang, perencana tambang, terutama untuk geoteknik, sehingga bisa
memberikan informasi yang cepat untuk rekan-rekan yang ada di lapangan apabila terjadi potensi ketidakstabilan lereng. Ini salah satu contoh yang berkaitan dengan slope stability-nya. Ada evaluasi menggunakan software GeoStudio-nya, kemudian ini inclinometer. Nah, ini hasil pemantauan menggunakan slope stability radar. Dalam hal ini kita akan membaca perubahan tren yang tergambar, sehingga apabila ada perubahan tren pergerakan atau kecepatan pergerakannya, maka hal tersebut menjadi data yang penting untuk melakukan pengambilan keputusan bagi tim geoteknik untuk memberikan rekomendasi evakuasi ke rekan-rekan di pengawas tambang. Nah, kita sampai pada kesimpulan bahwa geoteknik pada pertambangan berperan penting untuk memastikan terciptanya operasional pertambangan yang aman, ekonomis, berdasarkan data, analisis yang kuat, monitoring yang mumpuni, serta berpedoman kepada best engineering practice dan peraturan yang berlaku. Kerjasama tim dan teknik komunikasi yang baik merupakan faktor penting untuk mencapai target dan tujuan yang diharapkan. Sehingga mewujudkan produksi tambang yang berkelanjutan dan menjaga kestabilan lereng ini merupakan hal yang penting bagi rekan-rekan geoteknik. Nah, dalam foto ini salah satu contoh ketika terjadi longsor, tim geoteknik ini yang berada di tengah ini, yang juga seorang geologis, kita bisa lihat dia dikerumuni oleh orang-orang lain karena sedang melakukan identifikasi terhadap longsoran. Nah, untuk rekan-rekan geoteknik atau yang juga merupakan seorang geologis, ini merupakan suatu keuntungan tersendiri karena kita bisa dengan mudah melakukan identifikasi